Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dai Awawin dengan NIM 21210097 dari kelas PAI 5C. Nah, akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum, yaitu teman-teman harus ketahui kurikulum tersebut dahulu. Apa pengertian? Kurikulum merupakan salah satu alat yang penting bagi suatu keberhasilan pendidikan. Tanpa kurikulum pendidikan itu tanpa kurikulum yang tepat dan sesuai akan sulit untuk menyesuaikan perkembangan dan kemajuan zaman. Dalam sejarah yang ada di Indonesia, kurikulum banyak diadakannya pergantian dan perubahan dan menyesuaikan dari perkembangan keefektifan zaman tersebut dan mengikuti zaman yang ada. Nah, yang pertama yaitu yang kurikulum terbagi menjadi 4. Nah, kurikulum yang pertama itu kurikulum akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir kurikulum teknologis. Yang pertama, kurikulum akademis. Kurikulum akademis adalah kurikulum yang tertua, yaitu kurikulum ini bersifat dengan perennialisme dan esensialisme. Sejak pertamanya sekolah dibangun, kurikulum ini sudah banyak dipakai dengan tipe-tipe yang berbeda, namun tetap acuannya kurikulum akademis. Maka dari itu kurikulum ini bersifat fleksibel, yaitu banyak di tipe-tipenya digabungkan dan mudah disusun juga gitu. Dan juga ciri-ciri kurikulum akademis. Ciri-ciri kurikulum akademis yaitu yang mana ini bersifat masa lalu, peristiwa masa lalu. Jadi pemikir masa lalu acuannya itu ke kurikulum akademis, dan juga dapat mengkontrol dan isi-isi pendidikan yang ada di kurikulum tersebut. Dan kurikulum ini bersifat tentang keintelektualan dan IQ, intelijen. Dan juga kurikulum ini bisa dikatakan kurikulum yang tidak beraturan, atau bukan tidak beraturan ya, namun beraturan, namun bisa dikatakan kurikulum ini hanya mengedepankan kognitif dan kecerdasan dalam otak saja. Dan juga yang kedua, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik atau bisa dengan kurikulum kepribadian, personalism education. Kurikulum ini yaitu mengedepankan sifat-sifat atau perilaku manusia, yang mana kurikulum ini disebarluaskan atau dijelaskan. Bisa dikatakan kurikulum ini mengedepankan afektif, nilai-nilai yang ada di manusia tersebut dan karakter-karakter manusia tersebut, sehingga kurikulum ini bisa dikatakan afektif, mengedepankan afektif. Tadi kognitif, sekarang afektif. Dan juga ciri-ciri pada kurikulum ini yaitu bersifat karakter-karakter yang potensi untuk berkembangnya tumbuh otak dalam manusia gitu. Dalam itu kan diatur dalam kurikulum ini, humanistik itu bersifat kemanusiaan dan sebagainya untuk mengedepankan afektif tersebut gitu. Dan juga kepribadian humanistik menekankan integrasi, jadi persatuan antara satu dengan yang lain itu bisa dikatakan berhasil atau tidaknya di mana kita mengimplementasikannya, berintegrasi dan hanya bersatu dengan keintelektualan dan juga emosional. Jadi
di sini hanya lengkap ya, jadi ke intelektual dan emosional, yaitu bisa di kognitif dan afektif. Nah yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Nah kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum yang mana menyelesaikan problema-problema yang ada di masyarakat, bahwasannya yaitu siswa, bukan antara siswa dan guru saja, tapi siswa dengan siswa kita dihimpun bagaimana kita menyelesaikan problema-problema yang ada di masyarakat, yaitu transformasi yang ada di masyarakat. Kita siap untuk merekonstruksi atau membangun kembali sosial tersebut. Nah, maka dari itu kurikulum ini bisa dikatakan tujuannya ya, jadi masyarakat yang culture shock dan culture lag, yaitu bisa diselesaikan atau solusinya dengan kurikulum rekonstruksi sosial tersebut. Nah, tujuan daripada itu kurikulum ini bersifat model kurikulum lainnya berbeda, lebih memusatkan perhatian problema-problema. Nah, jadi lebih memusatkan problema-problema di masyarakat. Jadi masyarakat memiliki masalah apa kita teliti dan kita telaah bahwasannya masyarakat butuh apa dan kita itu harus apa gitu solusinya dan sebagainya. Dan juga di sini kita menekankan bahwasannya membangun kembali ke intelektual masyarakat dalam kurikulum tersebut. Tujuan utama kurikulum ini mengharapkan pada siswa mengharapkan pada tantangan. Nah, tantangan dan hambatan-hambatan yang ada di masyarakat itu bisa dikatakan siswa ini bisa menyelesaikan problema-problema yang ada di masyarakat, memusatkan dan menekankan. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum teknologis. Kurikulum ini yaitu memanfaatkan kecanggihan yang ada di era globalisasi dan era society, itu cocok dengan kurikulum teknologis. Maka dari itu kurikulum ini bisa dikatakan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan potensi-potensi siswa, yaitu hard skill atau soft skill, bisa dikatakan psikomotorik. Jadi yang pertama kognitif aja, yang kedua dan ketiga itu kognitif dan afektif. Juga ini kita gituin teknologis. Jadi tujuan dari kurikulum teknologis itu mengedepankan bahwasannya kurikulum ini memusatkan siswa ini untuk mengedepankan kayak ini mengedepankan soft skill dan hard skill, dan untuk bagaimana kita melek dalam hal teknologi biar masyarakat yang ada di khususnya di sekitar itu agar melek teknologi. Jadi kurikulum ini hadir menjadi solusi untuk perkembangan zaman era globalisasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.